nikah selama 2 minggu, kenapa ditinggalkan? Di akun media sosial Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat menemui ayah kandung pelaku dan mantan istri pelaku penganiayaan Taufik Hidayat. Dari keterangan ayah Taufik, pelaku ternyata pernah memukul kepala ayahnya dengan kayu. Sedangkan dari mantan istri pelaku, pernikahan ternyata hanya berlangsung 2 minggu ketika sudah bercerai. Untung saya ada teman macam pernah dipukul kepala. Bapak pernah dipukul? Lalu kayu. Astagfirullahaladzim. Ketika Waktu itu abis itu nuju macul di Serang. lagi macul di rumah nuju nganggur dia. Dia lagi nganggur. Mau makan gak ada ikannya. Inungna ya kene. Terus saya. Dahar anu sok nyanguna saha? Nah, bapak gitu nyanyi-nyanyi. Sok nyangu. Dahar beuna naon? Makan nggak ada apa-apanya terus? Datang ke Sawah. Terus langsung mukul. Bawa ngegebru atau digebuk? Ngegebru, untung saya ada teman macul 2 orang. Ditolong, mau dipukul lagi. Dihalangin. Mau dihalangin. Dan terus habis itu dia pergi. Tapi balik lagi ke rumah? Enggak, kabur. Enggak balik lagi ke rumah, berapa waktu lama setelah mukul itu dia kabur? Mungkin 1 minggu. 1 minggu, terus datang lagi. Minta maaf? Minta maaf, bari nangis. Curi. Terus kunaon cenah ngagebug ka kolot? Kapoekan betul. Nikah selama 2 minggu, kenapa ditinggalkan? Jadi kalau misalkan marah, sini mas kawin gitu, sering gitu. Jadi mas kawin sama cincin tunangan tuh dibawa semua. Iya. Waktu nikah sama Teteh dikasih mas kawin apa? Emas, berapa gram? 10 gram. Terus jadi dia minta mas kawinnya. Kemudian dibawa. Jadi ketika sama Teteh berpisah, bertengkar dulu? Jadi kalau masalah kecil tuh digede-gedein gitu. Cemburuan nggak? Ya cemburuan banget Pak. Sampai kalau misalkan ya, maaf, kalau dia minta gitu, suka marah-marah gitu Pak, kalau nggak ini gitu. Kalau pengen dilayani ya, sebagai laki-laki, helm sama sepatu. Bukan romantis, tapi ngamuk. Iya. Minta dilayani. Namanya kondisi lagi ngidam kan gimana ya? Enggak ini gitu ya Pak ya, tidur pusing kan gitu. Dia pengen gitu, suka banting helm sama sepatu. Dari media sosial Koran Gala, maksud saya, penangkapan Taufik ternyata berawal dari pelaku menghubungi rekan kerjanya bernama Dadang. Dadang mengaku Taufik menelpon dirinya karena panik dicari seluruh orang di Indonesia. Awalnya, jadi si Opik itu beberapa hari yang lalu nelpon ke saya. Jadi Pak gimana ini saya viral, bahkan se Indonesia. Nah, terus saya lihat, oh iya viral di Indonesia. Nah terus kamu maunya gimana? Nah, saya bilang kan gitu. Ya Pak, gimana ya minta bantuan perlindungan? Mungkin karena saya kan punya anak di kepolisian juga, mungkin dia mikir ke sana. Jadi ya udah gini aja. Kamu kalau misalkan lari-lari, kalau mujur sampai kakek-kakek pasti lari, capek. Saya bilang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena di medsos sudah rame, kamu bisa jadi ketangkap warga mati di jalan. Atau yang ketiga, ketangkap sama polisi, kayak di TV ditembak. Itu kamu pilih aja mau yang mana. Ya mikir lama. Sampai pada akhirnya kemarin, ya udah Pak, saya ngikut Bapak aja mau menyerahkan diri. Ya sudah, kalau menyerahkan diri nanti saya telepon pihak berwenang. Nah, kebetulan saya telepon Pak Hendi. Pak Hendi kebetulan dari kepolisian juga. Saya koordinasi dengan Pak Hendi. Cuman masih istilahnya bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri, karena setiap nelpon itu ganti-ganti nomor. Setiap nelpon itu. Nah akhirnya saya udah ngobrol sama Pak Hendi, oke Pak Dan, katanya gitu. Ya gimana, gini aja Pak, kalau misalkan dia rencana mau ke rumah saya, Pak Hendi siap-siap datang ke rumah. Oke, katanya gitu. Nah kebetulan dia nelpon lagi, Pak saya sekarang mau menyerahkan diri. Nah, saya bilang kamu harus kooperatif. Oh iya, saya insya Allah kooperatif. Datang ke sini, Pak Hendi udah dari sini. Kebetulan Pak Hendi itu
Dari Polda ya, dari Polda. Nah, Pak Heni udah ada di sini. Sementara itu pengacara Hotman Paris menggalang donasi, meminta para konglomerat serta pejabat menyumbang biaya pengobatan Yuvita, korban penyiksaan Taufik Hidayat. Dari donasi di media sosial telah terkumpul 670 juta rupiah. Maskernya dong. Masker buka. Buka sama bajunya. Melalui akun media sosialnya Instagram, pengacara Hotman Paris mengumumkan menggalang donasi dana secara khusus biaya pengobatan untuk Yuvita Tris Rezeki, korban penyekapan dan penyiksaan Taufik Hidayat di Bandung, Jawa Barat. Hotman secara terbuka mengajak kliennya untuk berdonasi seperti Prajogo Pangestu, Tommy Winata, Peter Sondang, dan Frani Wijaja, serta anggota DPRD dan Presiden Prabowo untuk turut memberikan donasi masing-masing minimal 500 juta rupiah. Selain itu, tak hanya konglomerat dan klien Hotman Paris, rakyat kecil juga turut menyumbangkan demi kesembuhan Yuvita Tris Rezeki atas penyiksaan yang dilakukan oleh Taufik Hidayat. Dari 800 orang, donasi yang terkumpul di Hotman Paris mencapai 670 juta rupiah. Sumbangan masyarakat yang punya hati nurani terhadap korban yang disandra oleh pacarnya selama 3 tahun oleh si laki-laki brengsek. Sudah hampir 800 orang di buku tabungan Hotman. Dan yang paling membanggakan, yang menyumbang ini banyakan menyumbang, coba nih, ada 1.000 perak, 3.000 perak, ada banyak yang 10.000. Bayangkan rakyat kecil ya berhati nurani. Ini mungkin ada yang tukang bakso, ada tukang ya macam-macam lah, ada pegawai, ya sudah 800 orang yang nyumbang. Dan berapa saldonya Pak? Saldonya udah berapa? 667. Berapa? 677 juta. Sudah mencapai 670 juta. Sebelumnya, aksi keji pelaku terbongkar 12 Juni lalu saat pelaku menghubungi kakak korban dan menginformasikan bahwa korban dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Kini keluarga korban berharap pelaku diganjar hukuman seberat-beratnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Polres Bau-Bau diduga mengambil dan menahan rapor milik siswa SD di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara tanpa izin. Rapor siswa dijadikan jaminan atas persoalan utang piutang melibatkan orang tua siswa. Persoalan utang piutang yang diduga melibatkan orang tua siswa berujung pada dugaan penahanan rapot seorang siswa SD Negeri 3 Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Rapot diduga diambil oleh seorang istri polisi Polres Bau-Bau berinisial S saat pembagian rapot kenaikan kelas pada tahun lalu. Terduga pelaku datang ke sekolah mengaku sebagai tante siswa. Karena percaya dengan pengakuan tersebut, guru wali kelas menyerahkan rapot kepadanya. Keluarga siswa SD mengaku baru mengetahui rapot keponakannya telah diambil setelah mengonfirmasi ke pihak sekolah pada April 2026. Setelah melakukan klarifikasi, oknum Bayangkari tersebut mengaku mengambil rapot atas inisiatif sendiri dan menjadikannya sebagai jaminan atas utang 2 juta rupiah. Dia bilang ke saya bahwa dia panggil saya kan Mimi, saya mendampingi ambil rapor. Saya bilang, Mimi, nama saya sudah lewat, kenapa saya tidak dipanggil namaku untuk ambil rapor? Saya bilang, tunggu sebentar, nanti selesai mungkin baru kita ambil rapor. Setelah saya naik di meja wali kelas, ternyata tidak ada rapor itu, masih tetap map yang diisi kertas rapor tadi itu. Sementara itu, Kasubmas Polres Bau-Bau, Ibtu Rino Asnan mengatakan laporan tersebut telah diterima dan kini masih dalam penanganan Satreskrim Polres Bau-Bau. Jadi terkait informasi istri polisi tersebut, saat ini kami dari Polres Bau-Bau baru menerima laporan dari pelapor. Tindak lanjutnya apa nanti, Pak? Jadi saat ini Satreskrim Bau-Bau masih melakukan penyelidikan atas laporan yang korban melaporkan terkait mengambil rapor anaknya tanpa izin.
Hingga kini, rapot siswa tersebut masih belum dikembalikan. Pihak keluarga berharap penyelidikan dilakukan kepolisian dapat memberikan kepastian hukum, sekaligus memastikan hak siswa untuk memperoleh rapot dan melanjutkan pendidikannya tidak lagi terganggu. Dari kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. KPK melelang barang rampasan milik terpidana korupsi sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan, termasuk kendaraan milik Immanuel Ebenezer. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Malam.